Halo, oke ya, masih melanjutkan Windows 7 yang kemarin. Menyapa dulu lupa ya. Oke, assalamualaikum teman-teman, buat semuanya selamat sore. Ini melanjutkan yang kemarin tentang Windows 7. Kemarin tampilan udah, desktop sudah, icon sudah, akun udah ya. Apalagi yang belum nih? Masuk ke apa ini, Windows Explorer ya? Apa ini namanya ini kalau di sini? Oh, Windows Explorer beneran. Jadi di Windows 7 ini ada yang namanya pengolah file ya, apa namanya, pengatur file ya mungkin ya. Pengatur file, pembuat, bukan pembuat ya, pengatur ya yang benar ya, yang membuat ini, membuat pengelompokan file, pengkotak-kotakan file, penyimpanan file gitu kan, itu harus diatur tuh ya, mau tempatin di mana. Ibaratnya ada lemari penyimpan file, dari gambar taruh di sini, MP3 taruh di sini, film taruh di sini, dokumen taruh di sini, tugas-tugas matematika taruh sini, file Excel taruh sini ya, seperti itu ya. Jadi kalau diibaratkan ini sebuah lemari dengan laci-laci ya. Laci-laci itu kelompok-kelompok ya, kelompok penyimpanan ya. Ya lemarinya ya besar, terus ada laci-laci kecil untuk menyimpan barang yang sejenis dan sekelompok gitu kan. Jadi cara mengakses Windows Explorer itu ada dua cara. Tiga cara pakai shortcut ya. Yang pertama, klik kanan di tombol start ya, tombol start itu sebelah kiri lingkaran gambar logo Windows, klik kanan, tab. Terus open Windows Explorer ya. Tampilannya seperti ini. Ini cara pertama tadi ya. Kita mau tunjukkan cara yang kedua, itu tadi klik kanan ya. Klik kanan, open Windows Explorer, cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara mencari di program file. Klik kiri loh ya, tombol start ya. Terus al program dicari yang namanya Windows Explorer. Ketemu nggak di sini ya? Moga aja ketemu nih, www Windows Explorer. Atau kalau di sini nggak ada yang namanya Windows Explorer, kita buka aja ini dokumen ini. Nah, dokumen nanti dia juga muncul Windows Explorer-nya. Nah, tuh sama munculnya. Itu cara yang kedua ya. Cara yang kedua tadi sebenarnya klik start, terus di sini ada yang namanya Windows Explorer. Klik kiri start ya, ada Windows Explorer. Kalau di sini nggak ada, klik aja dokumen di sini, nanti dia akan muncul Windows Explorer. Jadi di sini tuh kalau kamu klik mulai dari sini ini munculnya kayaknya Windows Explorer semua. Kecuali kontrol panel ke bawah ya, kontrol panel ke bawahnya udah enggak. Komputer tuh masih tuh ya, ini game enggak. Komputer tuh masih tuh kan, masih keluar komputer Windows Explorer, cara yang kedua tuh ya. Terus cara yang ketiga adalah pakai cara yang ketiga itu memakai tombol Windows di keyboard ya. Tombol Windowsnya di keyboard, terus sama jangan dilepas, terus tambah E ya. Pencet E juga, misalkan Windows jangan dilepas ya, terus pencet E. Nah, tombol Windows tambah E, itu akan muncul Windows Explorer. Terus cara yang ini bukan cara ya, sebenarnya cara tambahan aja dari saya. Kalau udah muncul kayak gini, misalkan pengen cepet banget manggil Windows Explorer-nya ya, ini diklik kanan terus di pin. Nah, ini udah pin nih. Kalau di pin misalkan munculin ini, terus klik kanan pin. Meskipun dia kita tutup, dia masih di sini. Nanti dia kita munculin lagi, tinggal pencet yang ini, klik, udah muncul Windows Explorer. Apapun program yang dibuka, misalkan kamu pin di sini, nanti dia akan tertinggal di sini ikonnya. Jadi tinggal klik sekali dia muncul di situ. Oke, kembali langsung ke file Explorer. Windows Explorer ya. Kalau di Windows 10 ini file Explorer mungkin ya. Windows Explorer ini adalah tempat kita di mana kita bisa melihat semua file
semua file yang diperlihatkan, tidak di hide ya artinya. Jadi file atau folder itu ada dua macam kalau dilihat dari penampakannya ya, ada yang di hide dan unhide, ada yang diperlihatkan dan ada yang tidak diperlihatkan gitu. Yang nggak diperlihatkan biasanya file-file pendukung sistem, pendukung aplikasi gitu nggak diperlihatkan ya. Ini yang semuanya yang di sini yang diperlihatkan, misalkan kita klik C, ya, ini yang diperlihatkan. Ya lo yang nggak diperlihatkan dia nggak nampak di sini, artinya ada tapi nggak dinampakkan di situ kan, semacam itu kan. Oke, seperti ini. Kita mulai tampilan dari bentuk tampilan ya. Oke, kita mengenal tampilannya dulu ya. Tampilannya ini adalah mulai dari mana nih? Ini adalah address bar yang paling atas nih, yang ada tulisan komputer data D. Jadi alamatnya. Oh, kita sedang berada di mana? Wah, berada di drive D. Ini kan drive D. Misalkan kita pindah ke drive C, dia kan kita sedang berada di drive C gitu kan. Oke ya. Bisa dipahami ya, misalkan nanti dia berpindah-pindah sesuai dengan kita berada di mana gitu. Misalkan Firefox nih kita berada di program file, dia akan nambah program file ya. Udah paham ya, ini address bar, jadi alamat kita sekarang berada di mana gitu kan. Misalkan kita nggak tahu ini mau mencari folder, kita sedang berada di folder apa, baca aja di sini gitu kan. Kita sedang berada di folder IDT Google gitu kan. Kita akan berada di folder Google ya, Google ya, dari drive C, program file, folder Google. Jadi ini istilahnya ini Google ini berada di dalam program file. Nah, program file ini berada di drive C ya, begitu terusnya ya. Ini tanda panah, ini ada dua tanda panah, ke kanan dan ke kiri. Ini untuk mundur. Ini nanti kalau kita pencet ini dia mundur ke program file. Cek aja, das, ya kan, program file kan. Das, mundur kan, dia kalau ini pencetin dia maju. Nah, seperti itu ya. Terus di sini ada set bar. Ini untuk mencari ya, mencari file di sini ya. Misalkan kita mau mencari apa, ketikan kata sesuai yang kita cari, misalkan buku. Ada nggak sih buku di? Jadi nggak ada ya. Misalkan Chrome. Buku Chrome bukan ya. Jadi nanti apapun yang ada kata-kata Chrome-nya, dia pasti ada nampak tuh, lihat nih. Chrome, CHROM pasti muncul di sini yang ada. Kalau nggak ada dia yang kayak tadi, nggak muncul apa-apa. Kayak tadi kata buku kan nggak ada di drive C nih, buku. Dia bilang nggak ada nanti. Tuh. No item found gitu kan. Ini sidebar ya, tombol pencarian ya. Terus selanjutnya setelah tombol pertanian kita bawahnya apa mana? Bawahnya ya. Sini aja dulu ya biar urut ya. Organize ini untuk mengorganis ya, mengatur ya. Mengatur file-file di Windows ini ya. Ya di Windows Explorer ini ya. Misalkan nih kita ke D ini ya. Klik di sini kita mau atur gitu kan. Nah, kita mau copy atau apa, misalnya copy ya klik copy. Mau potong. Nanti kita akan jelaskan cut dan copy ya. Ini aku tunjukkan dulu isinya ini. Ini cut, copy, paste. Ini pengaturan untuk pengaturan file dan folder yang di sini ya. Terus ini kalau dipencet kan muncul beda nih. Nggak ada ya. Terus ini ini organize include library. Ini kita mau menuju kemana gitu kan. Include library. Kalau kita pencet ke picture dia langsung lari ke picture gitu kan. Nah, ini untuk nge-share ya, no include library. Oke, kalau include library selanjutnya adalah ini menambahkan ke library ya. Misalkan kita pencet ini DVCI, dia ke include library, masukkan kemana? Dia nanti akan membuat library di sini. Ini ada namanya library ya. Nanti dia akan muncul ke library di sini. Ada video muncul di library. Dia masuk ke library-nya videos kalau di masukkan di situ ya. Jadi kita bisa membuka langsung menemukannya di library, terus videosnya muncul di sini. Itu ya. Kalau misalkan
share with ini kita bisa membagikan dengan grup atau kemana grup kita ya. Read and write atau read only. Jadi nanti misalkan read and write, jadi orang bisa menambahkan ke sini file-filenya menyimpan di sini, mungkin lewat jaringan atau LAN atau apa ya. Ini lanjutan aja ini. Terus kalau burn ini kita bisa membakarnya di CD, jadi menyimpannya ada bentuk CD ya. Kalau burn ya. Kalau new folder ini membuat folder baru, klik aja nanti jadi folder baru. Folder ini, oh iya belum belum dikasih tahu tentang folder ya. Folder itu adalah tempat untuk menyimpan file ya. Jadi kita bisa membuat tempat penyimpanan file ya. Misalkan ini buku-buku baru. Lah nanti semua buku baru kamu simpan di sini. Terus misalkan pengen bikin lagi, isinya adalah komik. Ini komik baru, taruh di sini. Juga bisa kayak gitu kan. Ya nanti ini kita selesaiin dulu ya, tampilan dulu ya. Terus kalau sini adalah ini view ini tampilan kita. Ini tampilan ini nanti kita berubah, misalkan large icon ya, dia jadi seperti ini. Ini mengotak-atik semua tampilan ya. Extra large lebih besar. Ini list, dia jadi daftar list di sini. Tak detail ya, detail ada. Kalau file, kalau detail banget gitu nanti dia ada ukurannya. Ukurannya 2 kilobyte. Namanya ini ukurannya segini. Data dibikin ini, tipe folder, tipe file SQL ada komplit seperti itu ya. Kalau ini pokoknya tampilan-tampilan, coba aja nggak apa-apa. Terus ini namanya preview. Misalkan kamu preview ini bisa diperbesar kecil ya. Misalkan ini ya my picture aja. Ini di sini ada gambar nih, file gambar nih. Ini misalkan ini kan list dulu. Oke, seperti ini tampilannya ya, kita besarin. Ini jadi fungsinya buat melihat tanpa harus klik 2 kali ya. Misalkan kita turunin ya, tes. Jadi gambar kita bisa terlihat langsung tanpa harus diklik 2 kali, tanpa harus seperti itu ya. Terus apalagi help nih ya, untuk bertanya ya tentang sesuatu yang nggak kita ketahui tapi jarang pakai ini. Saya lebih pakai misalkan ada yang nggak tahu, googling aja, malah banyak di situ ya. Apalagi nih yang perlu diketahui ya. Sekarang tentang folder ya, tentang folder seperti yang tadi ya. Cara membuat folder baru, misalkan pilih aja suka di mana, di drive A, D atau C ya. Misalkan C ya, kita bikin folder baru nih. Cara pertama pakai new folder, terus beri nama baru namanya terserah ya, suka-suka kamu ya. Namanya folder baru. Terus kita mau misalkan pengen bikin folder baru lagi di dalam folder yang telah kita bikin, klik 2 kali. Terus new folder baru 1. Terus ya seperti itu terus caranya sampai 10, 11, 12 ya. Cara memberi nama misalkan udah jadi kayak gini adalah yang pertama tekan F2, ganti. Namanya terserah ya, suka-suka kamu ya. Ini ya, ganti F2. Ini dipencet dulu, aktifkan ya istilahnya ya, aktifkan. Namanya pokoknya diklik dulu ya, terus F2, terus baru ganti nama. Di sini. Terus cara menghapusnya bagaimana? Cara menghapus folder itu bisa diklik di sini, terus pencet di keyboard huruf tombol delete ya. Nanti dia terhapus, atau klik kanan delete. Terus yes, itu seperti itu. Ini juga kalau mau delete ya klik kanan delete. Atau cara lain untuk merename ya, memberi menamai baru, mengganti nama ya. Klik kanan rename, nama baru. Oke, jadi namanya baru. Apalagi? Terus kalau mau mengcopy file ya, misalkan kita mau copy file yang dari cron ini. Ini cron ini palsu nih ya. Delete tuh. Dari
apa nih, dari ini, dari user nih ada filenya. Oh jangan, ini banyak nih isinya. Oke, ini kita bikin baru ya, tes. Nah, ini buat tes nih ya. Terus kita mau ngopi file ya. Kita tuh bisa masukkan file ataupun folder ke dalam sini. Misalkan contohnya kita klik ini, klik kanan terus copy, terus klik kanan di sini terus paste, bisa. Di dalam ini udah ada file yang tadi tuh, udah masuk ke sini ya. Klik kanan, copy, terus ke file folder tujuan, klik kanan paste. Nah, karena udah ada dia begini. Atau pakai ini, klik di sini terus organize, copy, pencet di sini organize, paste. Udah masuk lagi ini kan. Ya kayak gitu ya. Bedanya copy sama paste sekarang ya. Ini aja dulu ya, jangan banyak-banyak dah. Kita bahas ke yang lain, ini kepanjangan videonya nanti ya. Oke ya. Nanti lanjut ke video selanjutnya biar nggak terlalu panjang. Oke, sampai jumpa video selanjutnya. Dan salam.